Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari dalam kasih setianya, kita yang telah diberi kekuatan menikmati hari yang baru ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan penuh dengan sukacita kita berdoa kepada Tuhan dan menyiapkan diri kita untuk merenungkan firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menjadi juru selamat kami, Allah yang memelihara kami. Terpujilah namamu, Engkau Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Engkau sungguh setia menjaga hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan mencukupkan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan memberi kekuatan di saat kami lemah. Terima kasih Tuhan dalam kesakitan kami Tuhan memberikan kekuatan. Terima kasih Bapa di sorga, kami membutuhkan urapan-Mu. Berkatilah kami dengan firman-Mu hari ini sehingga firman-Mu itu menuntun langkah hidup kami. Terpujilah Tuhan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop perenungan kita hari ini terambil dari Yehezkiel pasal yang ke-35. Yehezkiel pasal 35, saya akan membacakan, di sini ada 15 ayat. Saya akan membacakan sampai ayat yang ke-12 saja. Demikianlah firman Tuhan, datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada pegunungan Seir, bernubuatlah melawan dia, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menjadi lawanmu hai pegunungan Seir, dan aku akan mengacungkan tanganku melawanmu, dan akan menjadikan engkau musnah dan sunyi sepi. Aku akan menjadikan kota-kotamu reruntuhan, dan engkau menjadi sunyi sepi, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena dalam hatimu terpendam rasa permusuhan yang turun-temurun, dan engkau membiarkan orang Israel menjadi makanan pedang pada hari sial mereka. Waktu saatnya tiba untuk penghakiman terakhir. Oleh sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan menjadikan engkau darah, dan darah akan mengejar engkau. Oleh sebab engkau bersalah karena mencurahkan darah, maka darah akan mengejar engkau. Aku akan menjadikan pegunungan Seir musnah dan sunyi sepi, dan melenyapkan daripadanya orang-orang yang lalu lalang. Aku akan memenuhi juga pegunungannya dengan orang-orang yang mati terbunuh. Di bukit-bukitmu, di lembah-lembahmu, dan alur-alur sungaimu akan berebahan orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Aku akan menjadikan engkau sunyi sepi untuk selama-lamanya, dan kota-kotamu tidak akan didiami lagi. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh sebab engkau mengatakan kedua bangsa itu dan kedua negeri itu akan menjadi milikku, dan kita akan memilikinya. Sebetulnya Tuhan ada di situ. Oleh sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan memperlakukan engkau seperti engkau memperlakukan mereka dalam murkamu dan cemburumu yang timbul dari kebencianmu terhadap mereka. Dan aku akan menyatakan diri kepadamu pada saat aku menghakimi engkau. Dan engkau akan mengetahui bahwa aku Tuhan mendengar segala penistaanmu yang kau ucapkan melawan gunung-gunung Israel. Yang demikian, gunung-gunung itu sudah menjadi sunyi sepi dan diserahkan kepada kita menjadi makanan kita. Amin. Diberkati oleh Tuhan setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama belajar tuntunan Tuhan bagi kita, bagaimana seharusnya kita anak-anak Tuhan hidup. Dan kita belajar dari nubuatan Tuhan, murka Tuhan atas pegunungan Seir. Siapakah pegunungan Seir? Apakah gunung-gunung itu yang akan dihukum? Apakah alam itu maksudnya? Pegunungan Seir ini menuju kepada satu wilayah yang merupakan tempat tinggal atau asal dari
keturunan Esau. Pegunungan Seir adalah tempat tinggal di mana nenek moyang bangsa Edom. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini menunjuk kepada keturunan Esau, menuju kepada saudara kembar dari Israel, yaitu Yakub. Esau dan Yakub sama-sama keturunan dari satu ibu satu bapak, yang tapi bagaimana orang-orang yang ada di pegunungan Seir ini bersikap hidup kepada saudara mereka yang sebenarnya adalah keturunan dari Yakub, anak-anak dari paman mereka, anak cucu dari paman mereka. Bapak Ibu Saudara, Esau dan Yakub mereka bersaudara kembar, sama-sama bertumbuh dalam rahim. Tapi ada catatan yang penting yang dikatakan oleh Tuhan, kenapa akhirnya Esau atau pegunungan Seir itu mendapatkan murka dari Tuhan. Mereka akan mengalami nasib yang mengerikan karena mereka akan dibuat sunyi sepi oleh Tuhan. Tidak akan ada orang yang lalu lalang di antara mereka. Semua penduduknya akan dikejar, dan karena mereka menumpahkan darah, maka darah mereka akan ditumpahkan. Apa yang telah mereka lakukan kepada bangsa Israel, Tuhan katakan, aku akan memperlakukan engkau seperti engkau memperlakukan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari kehidupan yang dilakukan oleh bangsa Seir, keturunan dari Esau, agar kita tidak mengalami hal yang sama seperti mereka. Bapak Ibu Saudara, apa yang mereka lakukan? Alkitab menulis dengan jelas dalam Yehezkiel pasal 35 ini, mereka memiliki sikap yang kejam kepada saudara mereka karena kebencian yang ada di hati mereka. Atau Seir ini, penduduk Seir ini sebagai lambang dalam perjanjian lama, sebagai lambang kebencian abadi. Kebencian abadi. Bapak Ibu sering dengar ya kata-kata orang yang sakit hati atau tersakiti, itu mereka menganggap sampai mati aku tidak akan mengampuni, gitu. Menunjukkan bagaimana sakit hatinya itu akan dibawa sampai mati. Sakit hati abadi, kebencian abadi, itu bahkan diteruskan dari generasi ke generasi. Jauh sekali dari zaman Esau sampai di mana kehancuran bangsa Israel ini terjadi sekitar tahun 586 sebelum Masehi. Peristiwa ini dicatat dengan jelas. Pada saat Israel ditangkap, pada saat Israel ditawan, dibawa menuju ke Babel, orang-orang Seir karena kebencian mereka, kebencian yang menetap di hati mereka, permusuhan bertahun-tahun, permusuhan abadi, permusuhan dari waktu ke waktu, membuat mereka iri, membuat mereka cemburu, membuat mereka murka. Betapa mengerikan kebencian yang abadi, kebencian yang menetap, permusuhan yang menetap ini. Karena akan menimbulkan perasaan kemarahan yang terus-menerus dan juga iri hati yang terus-menerus. Namanya orang kalau sudah benci, itu bisa menjadi iri, gak suka, dimulai dari benci. Yang timbul dari kebencianmu terhadap mereka. Timbul dari kebencianmu menunjukkan bagaimana kebencian abadi ini membuat orang, membuat mereka hidup dalam terus-menerus dan terus bertambah. Ini yang namanya dosa beranak cucu dosa. Kebencian itu membuat mereka iri hati, kebencian itu membuat mereka marah besar. Bahkan mereka tidak punya hati belas kasihan, tidak punya hati kasih akan saudara. Bapak Ibu Saudara, pada saat bangsa Israel ditawan oleh Babel, mereka mentertawakan, mereka menghina, mereka mengejek, mereka menista. Bagianmu habis, engkau akan sunyi sepi. Wilayah Yehuda dan Israel akan menjadi bagian kami. Karena mereka menganggap keturunan Esau lah
yang harusnya berhak. Kami akan makan habis milik kepunyaanmu. Bukan hanya itu, pada saat mereka tertawan, ada orang-orang yang menyelamatkan diri mereka dari tawanan, dari tangkapan Raja Babel atau prajurit mereka. Itu mereka larinya ke pegunungan Seir, tapi dengan orang-orang Seir bukan malah ditolong, malah dibunuh. Ada yang lain lagi ditangkap tapi dijual kepada bangsa lain, diserahkan kepada musuh. Tidak ada satu orang pun yang mendapatkan belas kasihan dari pegunungan Seir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal penting bagi kita. Yang pertama adalah, mari waspada dengan Seir modern. Bagaimana kita harus waspada dengan kebencian, dengan permusuhan yang menetap di dalam hati. Bapak Ibu Saudara memiliki beberapa anak di rumah, jangan membangkitkan roh Seir modern di hati mereka. Permusuhan dari masa kanak-kanak sampai mereka tua. Kadang-kadang adik kakak itu bermusuhan karena orang tuanya yang menanamkan. Orang tuanya pilih kasih. Orang tuanya tidak bertindak adil. Orang tuanya tidak bertindak dengan benar. Sehingga orang tua memberikan menjadi lahan yang subur, memupuk perasaan kebencian itu. Jika Bapak Ibu Saudara melihat ada konflik di antara kakak beradik, segeralah selesaikan. Bukan dengan sebuah ancaman, tapi ajaklah mereka berdamai, menyelesaikan itu, menuntaskan itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga waspada dengan roh Seir modern, yaitu dengan perkataan, verbal, dengan sikap yang kasar, yang menyakiti, yang menghina, yang menindas. Seir yang kejam, menindas Israel, menista Israel. Seir yang kejam, itu berbuat tidak dengan lagi hati mereka. Waspada dengan Seir modern. Mari kita ubah kata-kata yang kasar menjadi kata-kata yang lemah lembut. Mari kita rubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak adil menjadi kehidupan yang penuh dengan keadilan. Bapak Ibu Saudara, ada hal konkret yang kita boleh belajar dari tiap-tiap hari untuk melawan roh Seir modern. Berikanlah pujian, berikanlah satu tindakan kasih yang nyata dalam satu hari bagi satu orang. Contohnya, suami, hari ini tindakan kasih apa yang bapak-bapak akan lakukan kepada pasangannya? Oh, hari ini aku akan memberikan pujian terhadap masakannya. Hari ini aku akan memberikan pujian karena senyumnya yang manis. Hari ini aku akan memberikan semangat bagi dia, supaya hari ini dia semangat mengerjakan pekerjaan rumah. Bukan PR ya Bapak Ibu, tapi apa yang menjadi tugas dari ibu-ibu di rumah. Aku akan kasih semangat. Semangat ya istriku, kerjakan itu. Aku berdoa, aku bekerja tapi aku mengingatmu. I love you. Apa? Mulai berikan tindakan konkret untuk kita melawan roh-roh Seir modern yang bisa saja hinggap di dalam hati. Kata penistaan atau ejekan atau penghinaan atau sebenarnya munculnya rasa sakit hati. Jangan sampai di antara suami istri muncul di dalam hati sampai mati. Aku tidak akan mengampunimu. Akan kuingat apa yang sudah kamu katakan hari ini kepadaku. Tetap kuingat hal 30 tahun lalu bagaimana kamu mengecewakanku. Akan tetap kusimpan di hatiku bagaimana kamu telah merendahkanku. Jangan sampai. Jika ini ada, mari selesaikan. Agar pengampunan mengalir, pemulihan terjadi, berkat Tuhan dicurahkan, kutuk dipatahkan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolonglah kami, jagalah mulut kami, jagalah sikap kami. Tuhan berkati kami dan pulihkan kami. Tuhan tolong kami untuk memberikan kata-kata berkat. Tuhan tolong kami dan bersihkan hati kami. Hati yang terluka, hati yang tersakiti, Tuhan sembuhkan, Tuhan balut, Tuhan obati,
untuk bisa memancarkan berkat bagi seluruh keluarga kami. Berkatilah ya Tuhan, karena kami mau melangkah di dalam berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.